Oke, selamat pagi. Sudah join semua. Selamat pagi. Pak. Pagi, Pak. Oke, bisa saya mulai ya? Coba. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, saya mulai ya, sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, Sehat, Pak. Ya, itu ada yang menguap itu ya. Siapa? Oke, saya minta tolong pada waktu kita kelas Zoom, untuk kameranya bisa diaktifkan supaya saya bisa melihat kalian dalam mengikuti perkuliahan kelas saya di pemetaan dan SIG kelas D. Terima kasih. Untuk yang pertama saya akan mereview, jadi akan mereview kuliah atau materi yang sebelumnya ya. Gimana kok tidak ada yang bertanya atau sudah paham untuk materi sebelumnya? Mungkin dari ketua kelasnya gimana? Ada tanggapan dari Saudari Hesti? Oh, ada yang ditanyakan silakan. Kita sharing mumpung kita lagi Zoom, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk membahas materi yang saya keterangkan yang kemarin, kita review hari ini. Dan apabila tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Adakah pertanyaan? Atau saya lanjutkan untuk memberi keterangan materi untuk hari ini ya? ya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang kedua, pertemuan ketiga ya. Untuk materi yang kedua, gimana ambilannya, nampak di laptop atau HP kalian? Apakah sudah nampak slide share dan suara saya terdengar jelas? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar, masih loading. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Kalau kita kemarin sudah membahas terkait dengan peta, definisi, dan lain sebagainya, untuk hari ini kita masuk ke pemetaan dan SIG. Kita akan membahas sistem informasi geografis. Jadi untuk yang pertemuan hari ini kita membahas pengertian, kemudian dasar-dasar dan komponen apa yang ada di sistem informasi geografis. Jadi di sini merupakan software yang membantu kalian dalam mengerjakan suatu tugas ataupun suatu kegiatan. Jadi di sini untuk yang pertama adalah ketika saya menjelaskan
materi, bahwasanya saya mengambil beberapa referensi yang mungkin kalian juga bisa, jika kalian punya buku atau punya dari kakak tingkat ataupun kalian ingin membeli silahkan. Jadi saya mengambil bukunya, ada beberapa buku yang saya ambil. Yang pertama dari tahun 86 ya, mungkin belum lahir semua, bukunya Brooke tahun 86, kemudian tahun 95 dari Dulbari, kemudian ada bukunya Edi, edisi tahun 2002. Ada 2 buku, Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis, ini karangan dari Bandung. Ini merupakan profesor ataupun staf pengajar yang ada di Bandung. Kemudian dari Eko Budianto tahun 2004, penerbitnya Jogja. Jadi ini beberapa referensi yang saya pakai. Silakan kalau kalian mempunyai tambahan referensi ataupun ada tambahan lain, silakan kalian baca. Dan jikalau memang ada beberapa kandungan materi yang masih bingung ataupun masih belum dimengerti, silakan gunakan di Google Classroom. Nanti akan saya jawab. Nah, kita masuk kemarin di awal saya menjelaskan terkait sistem, apa itu sistem, kemudian sistem informasi dan informasi geografis. Ini beberapa pengertian, tidak perlu kalian hafal, silakan kalian pahami saja. Jadi sistem itu adalah sekumpulan objek atau ide yang saling berhubungan atau interrelasi. Jadi relasi itu ada hubungannya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi misalnya kalau saya beri contoh, misalnya sebuah sistem itu misalnya di kendaraan ya atau mobil. Jadi sistemnya itu apa? Di situ misalnya ada bensin, kemudian ada roda, ada mesin. Jadi apabila salah satu hal atau subsistemnya itu hilang, maka mobil tersebut tidak bisa berjalan. Misalnya apabila tidak ada bensinnya ataupun tidak ada roda. Jadi itu gambaran sekilas terkait sistem. Jadi suatu hal itu saling berhubungan satu dengan lainnya. Kemudian sistem informasi yaitu keterpaduan kerja untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi sebelum kalian nanti mengambil keputusan, di situ ada sebuah sistem informasi. Jadi perlu adanya informasi yang kalian tangkap, kemudian nanti kalian analisis sehingga nanti untuk hasil akhirnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada informasi geografis, yaitu semua data dan fakta yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Jadi kalau kita membahas sistem informasi geografis, berarti kita berhubungan dengan permukaan bumi. Permukaan bumi, kalau kalian sudah belajar di sistem atau kalian belajar di survei ukur tanah, di situ nanti ada gambaran di mana ada dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai seorang teknik sipil, bagaimana kalian misalnya membangun sebuah gedung pada dataran tinggi, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kerjakan, bagaimana caranya memberikan atau mengimplementasikan ke dalam sebuah SIG atau sistem informasi geografis. Nah, ini beberapa penjelasan. Kemudian saya lanjutkan pengertian SIG. Jadi di sini banyak sekali pengertian SIG atau bahasa Indonesianya kan sistem informasi geografis atau bahasa Inggrisnya GIS atau geografi informasi sistem, itu sama aja. Jadi kalau menurut Arnold itu sistem informasi yang mendasarkan pada cara kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi dan analisis data dan memberi uraian. Jadi di sini suatu sistem informasi di situ kalian memasukkan data yang dibutuhkan, kemudian bagaimana nanti mengolahnya, memberikan perintah-perintah, kemudian bagaimana memanipulasi. Jadi di sini memanipulasi bukan berarti secara negatif ya. Jadi maksudnya memanipulasi itu bagaimana mengkombinasikan data yang kalian peroleh di lapangan, kemudian dianalisis menurut tool yang ada di SIG sehingga mengeluarkan output yang kita inginkan. Nah, ini beberapa pengertian dari Arnold, kemudian dari Demers tahun 97, silakan nanti baca, kalian baca, sudah saya share di Google Classroom. Kemudian ada RISE tahun 2000 juga sama, SIG, silakan kalian baca, saya persingkat karena nanti nggak cukup waktunya ya. Kemudian menurut Sunje Murai, SIG, bla bla bla, silakan kalian baca.
Ini dari ESRI, Environmental System Research Institute tahun 90 dan ada juga dari Krisman tahun 97. Nanti silakan apabila ada pertanyaan atau saya mengajukan pertanyaan, apakah pengertian SIG? Silakan kalian mendefinisikan sesuai kemampuan. Dalam artian boleh mengambil dari pengertian atau dari buku. Silakan. Nah, ini penyebutan lain SIG. Kalau kita belajar mungkin di pertanian ada sistem informasi lahan atau bahasa Inggrisnya Land Informasi System. Misalnya di jurusan pertanian ada misalnya jurusan lingkungan dan sistem informasi lingkungan atau AIS. Kemudian sistem informasi sumber daya atau Resource Information System. Kemudian ada sistem informasi perencanaan Planning Informasi System. Kemudian juga sistem penanganan data keuangan atau Special Data Handling System. Nah, ini penyebutan lain SIG ya, nama lainnya. Kemudian kenapa sih kita menggunakan SIG itu? Yang pertama dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan spasial. Apa itu spasial? Berarti spasial itu adalah keruangan yang misalnya yang dituangkan dalam bentuk peta. Kemudian yang kedua, pembentukan dan penguatan peta mental. Yang ketiga, alat bantu yang interaktif menarik di berbagai bidang. Pendidikan, pemerintah, dan bisnis. Nanti saya berikan contoh dari dinas-dinas sekarang ini sudah menggunakan SIG dalam mempromosikan daerahnya atau misalnya di kota kalian, misalnya dari Kalimantan, misalnya dengan penggunaan SIG saya ingin mempromosikan daerah wisata, itu juga bisa, berarti penggunaan SIG untuk kegiatan wisata atau mempromosikan wisata yang ada di daerah kalian. Nanti saya berikan contoh video-video saya setelkan atau nanti saya taruh di link YouTube bagaimana SIG itu bisa diterapkan. Oke, dari sini ada pertanyaan atau yang masih ada suara ini tolong di mute ya biar tidak mengganggu yang lain. Adakah pertanyaan? Sebelum saya melanjutkan lagi. Masuk dong. Lanjut ya? Ya. Lanjut, Pak. Ya, lanjut, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Di sini ada subsistem SIG. Jadi subsistemnya itu apa aja, Pak? Yang ada di dalam sistem informasi geografi. Jadi yang harus ada, yang harus kalian masukkan, yang harus kalian input di dalam SIG. Yang pertama ada data. Nah, data itu bisa diambil dari observasi lapangan, survei primer, dan lain sebagainya. Bisa berupa peta, tabel, laporan, data statistik, bahkan bisa berupa foto udara yang kemarin sudah saya jelaskan, dari foto citra satelit atau pengukuran lapangan, bisa dari survei ukur tanah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen data, yaitu untuk penyimpanan dan pemanggilan. Jadi ketika data dimasukkan, ketika akan mau diolah, maka perlu adanya manajemen data. Kemudian subsistem yang ketiga ada analisis dan manipulasi data, yaitu pemodelan untuk menghasilkan informasi baru. Jadi data mentah itu nanti kalian tidak bisa digunakan misalnya untuk analisis, perlu adanya diolah untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian ada keluaran atau output. Nah, keluaran ini bisa berupa peta yang kemarin saya jelaskan, ada peta tematik dan lain sebagainya, bisa berupa tabel jika dibutuhkan ataupun grafik. Grafik misalnya tren pertumbuhan di Kota Malang dari tahun sekian sampai sekian. Nah, ini bisa nanti dipergunakan dalam SIG. Nah, di sini ada foto mapping. Apa sih artinya foto mapping? Jadi kalian kalau nanti membuat di skripsi atau proposal ya, kalian bisa ancang-ancang mulai sekarang. Jikalau nanti pembimbingnya saya ataupun yang lain, saya harapkan kalian bisa memappingkan lokasi studi. Misalnya kalau kalian tertarik di transportasi, berarti misalnya wilayah studinya di Kota Malang, kalian harus memaparkan foto mapping. Jadi foto mapping di sini
fungsinya adalah untuk mengetahui lokasi. Misalnya lokasi kalian di sini gambarnya seperti apa, kondisi istrinya, kalian tambahkan foto. Jadi foto existing sehingga orang yang membaca itu paham, oh di sini lokasi studi kalian, kemudian di sini keadaannya seperti ini, jalannya misal arteri primer atau kolektor primer, kemudian kondisi jalannya itu jenis, misalnya ada kerusakan jalan, di sini ada rambu-rambunya misalnya. Ini contoh aja. Kemudian di sini ada key plan-nya. Nah, bisa kalian tampilkan dalam foto mapping ini. Bentar. Nah, kalau kalian nanti saya berikan gambarannya. Jadi di sini ketika data kalian masukkan, nah ini gambarannya laptop atau komputer, maka kalian misalnya di sini ini ada provinsi, kemudian ini angka kelahiran, ini angka kematian, dan ini populasi. Jadi misalnya di sini Kota Malang. Jadi saya ingin melihat pertumbuhan. Misal Jawa Timur aja ya, Jawa Timur itu ada berapa provinsi, ada berapa kota, ada berapa kota atau kabupaten. Kalian ingin melihat data kematian ataupun kelahiran bayi. Ya itu bisa kalian menggunakan SIG, kemudian data dimasukkan di sini misalnya Kota Malang, Kabupaten Malang, kemudian datanya tadi kan bisa berupa tabel ya. Ini tabel dimasukkan, nanti keluar. Nanti di sini daerah yang akan kalian, misalnya di Jawa Timur, saya mau mengambil daerah Malang atau Kota Malang. Nah, ketika kalian di SIG mengklik Kota Malang, maka akan muncul data seperti ini. Jadi lebih interaktif. Bisa juga nanti misalnya kalian bukan orang asli Malang. Saya ingin melihat pertumbuhan Kota Malang, misalnya untuk skripsi atau untuk kebutuhan lain. Di SIG nanti bisa kalian klik di sini, kemudian bisa muncul data. Nah, data ini merupakan informasi yang bisa kalian pakai. Nah, ini contohnya. Misalnya ini contohnya keluarannya berupa tabel. Nah, selain tadi saya jelaskan, misalnya pertumbuhan penduduk, di sini bisa juga mengetahui kemiringan lahan atau di sini bisa kalian lihat ya, dia bisa tampil ya, di sini mana daerah dataran tinggi, kemudian dataran rendah, mana itu ruang terbuka hijau ataupun daerah-daerah yang lain. Di sini juga, ini contohnya saya ambil contoh di luar negeri. Ini negara-negara bisa kalian beri warna untuk memudahkan misalnya England, Prancis dan lain sebagainya. Di sini ada jalannya, road itu jalan. Kalau kalian belajar di pemetaan atau di peta atau AutoCAD, di situ jalan nanti dibagi ada jalan primer, jalan arteri, itu lambangnya berbeda-beda, kemudian populasi. Ketika warna hijau, kemudian lebih mudah itu apa? Ada klasifikasi. Untuk pembagian klasifikasi ini bisa kalian nanti dibagi atau diolah di SIG. Nanti ketika kalian sudah masukkan data, maka secara otomatis di sini nanti sudah keluar. Ini namanya legenda ya. Kemarin kan sama sudah saya jelaskan. Legendanya ini untuk membaca, oh ini daerah pertumbuhan penduduk sekian. Di sini dataran tinggi, dataran sekian berapa. Di sini nanti kelihatan semua. Ini contoh untuk proses atau analisis. Jadi di scan analisis data in beberapa. Jadi di situ bisa menganalisis data untuk berbagai cara tergantung kebutuhan kita. Oke, kita masuk tadi kalau saya di depan saya ulangi ya, saya sudah menjelaskan tentang subsistem itu apa aja. Kemudian kita masuk ke komponen SIG. Komponen itu apa? Komponen itu kan yang harus ada ya komponen SIG. Yang pertama otomatis harus ada komputer atau laptopnya. Kalau nggak ada komputer laptopnya mau nganalisis di mana? Nah seperti itu. Karena itu merupakan suatu software. Jadi ada komputer atau ada perangkat hardware, bisa laptop atau komputer. Kemudian sebenarnya ada spesifikasi agar pada waktu proses rendering tidak memaksakan komputer. Misalnya RAM-nya itu harus 4 atau lebih aman RAM-nya harus 8 dan lain sebagainya. Yang pertama itu harus ada perangkat kerasnya. Nah ini kalau di print A3 ataupun A0 ada komputer dan laptopnya. Kemudian yang kedua harus ada perangkat lunak. Ketika
ada komputer atau laptop tapi tidak ada softwarenya percuma. Jadi perangkat lunak itu bisa beli secara legal ya, jangan ilegal. Nanti kalau ilegal tidak bisa misalnya terjadi apa-apa ketika kalian mengerjakan hilang. Nah ini lebih baik memberi perangkat lunak atau software yang legal. Nah ini misalnya ArcView sekarang sudah 10.3 kalau nggak salah. Nah itu untuk mendownload ataupun untuk menginstal dari SIG itu juga lumayan ribet. Jadi harus orang yang benar-benar tahu atau yang bisa mengoperasikan untuk menginstal SIG sendiri. Kemudian selain itu komponen lainnya apa? Ya harus ada teknisinya seperti kita, analisis yang untuk mengoperasikan software tersebut. Ada sumber daya manusia atau brandware-nya. Kemudian data, tersedianya basic data itu ada data grafis dan data atribut. Nah ini nanti bisa diklasifikasikan di dalam SIG. Jadi data grafis itu apa? Data grafis adalah data yang tersimpan dalam bentuk garis, titik, dan area. Misalnya kemarin dijelaskan di pertemuan pertama ada topografi, ada rupa bumi Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian data atribut atau data tematik bisa berupa sumber daya alam, ada lahan air, hutan, mineral, atau batuan laut. Kemudian ada lingkungan alamnya yang terdiri atas abiotik, biotik maupun kultural. Nah ini gambaran, jadi kalian harus bisa menjelaskan ketika misalnya saya memberikan gambar tersebut, silahkan kalian jelaskan dengan kata-kata. Gimana? Bisa enggak kalian menjelaskan? Dari penjelasan saya di awal sampai terakhir, ini saya buat gambarannya. Kira-kira bisa enggak menjelaskan apa sih gambar ini tentang apa? Siapa bisa menjelaskan? Ada database, kemudian ada data management system, kemudian ada input, proses, output, kemudian ada SIG-nya itu mulai mapping, monitoring, modeling, sampai decision support system. Yang ini merupakan user interface yang digunakan pemerintah atau institusi terkait atau private misalnya kita pribadi. Kira-kira bisa nggak menjelaskan yang ini? Ketua kelas? Mana ketua kelasnya? Silakan. Ya biar tidak saya yang ngomong aja, silakan. Mau yang lain juga bisa nimbrung. Gimana tanggapannya? Yang lain mungkin? Yang mau mengutarakan apa di mic-nya dihidupkan apa-apa, silakan. Ada? Ada tidak? Kok diam semua? Ini jumlahnya belum bisa menjelaskan, Pak. Gimana? Ada? Siapa? Ali? Bukan, Pak. Nggak jadi. Saya akhiri sampai sini, soalnya ini masih nanti waktunya nggak cukup ya, masih panjang juga. Saya jelaskan satu persatu, kalau semua nanti takutnya nggak tersampaikan nanti, jadi satu persatu supaya kalian lebih jelas.
Ada? Nah, ini yang selanjutnya nanti saya jelaskan. Ini masih banyak ya. Nah, oh, tinggal sedikit. Saya lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Oke, sumber data. Jadi sumber data itu diperoleh dari mana, Pak? Sumber data sudah saya jelaskan juga. Sumber data spasial bisa diperoleh kalian ketika melakukan survei lapangan atau data langsung. Itu data real kondisi existing yang ada di lapangan. Kalian mengukur dengan GPS, kemudian ada theodolit, ada waterpass, dan alat ukur lainnya. Kemudian bisa juga data itu berasal dari foto citra satelit atau foto udara. Dari foto udara bisa kalian delineasi, nanti bisa dikonvert atau diekstrak ke SIG. Kemudian yang ketiga, data peta-peta yang tersedia. Nah, misalnya peta topografi atau peta utama atau peta rupa bumi dan peta tematik. Jadi dari peta-peta yang tersedia paling enak seperti itu, dari peta topografi. Dari peta dasarnya nanti kalian olah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu lebih enak daripada kalian bikin peta satu persatu, kan nggak mungkin. Jadi ada peta dasar atau peta utama yang dipakai acuan untuk membuat peta atau membuat kebutuhan peta lainnya. Cara penyajian data spasial dan fenomena geografi atau di dunia nyata atau real world ke dalam komputer dilakukan dengan dua bentuk. Nah, di sini harusnya di sini ada data raster dan data vektor. Apa pengertian data raster dan data vektor? Nah, di sini kalian pasti bingung. Jadi nanti supaya kalian lebih memudahkan memahami, nanti saya beri sedikit gambaran atau video, tapi sepertinya nanti mungkin di YouTube ya untuk lebih memahaminya, karena di sini kita dibatasi waktu cuma 40 menit ya. Di sini ada raster, data raster. Nah, di sini salah satu bentuk analisis overlay sebagai bentuk analisis dan manipulasi dalam SIG. Jadi overlay itu menumpuk peta ya. Jadi menumpuk peta yang dibutuhkan, nanti kelihatan dan deniliasi apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ada peta aerophotograph, geomorfologi, topografi, demislope, dan ikonos. Jadi setelah peta ini nanti ditumpuk jadi satu, nanti kelihatan, oh ternyata peta atau daerah yang dibutuhkan itu ada di daerah ini. Nah, nanti saya contohkan overlay. Overlay itu seperti apa, Pak? Jadi overlay itu misalnya saya kasih contoh. Saya ingin mengetahui di Kota Batu mana daerah yang potensi sebagai potensi untuk menanam, misalnya untuk menanam sayur-sayuran atau apa, hortikultura. Nah, peta yang saya butuhkan untuk mengetahui daerah atau di mana aja lokasi menanam hortikultura, maka perlu adanya peta overlay. Nah, overlay itu fungsinya adalah misalnya kalau kita ingin mengetahui daerah untuk menanam hortikultura, maka peta yang saya butuhkan yang pertama adalah jenis tanah. Jenis tanah ini dilihat tanaman hortikultura itu jenis tanahnya apa. Nah, saya butuh di sini jenis tanah. Kemudian apa? Peta topografinya. Nah, kalau hortikultura itu kan pasti di daerah dataran tinggi. Kemudian apalagi? Peta jalannya. Nah, semua itu nanti di overlay. Nah, ketika di overlay dalam SIG nanti itu keluar daerah yang potensi bisa ditanami tanaman hortikultura atau sayuran tersebut. Nah, ini contohnya secara singkat atau secara lebih mudahnya. Nah, itu terkait dengan overlay. Oke, saya lanjutkan. Institusi JIS, ada data producer dan data user. Jadi yang bisa menggunakan JIS itu bisa Bagus Sultanan, Lapan, BPN, Badan Pertanahan Nasional yang terkait dengan geografis. Kemudian data user bisa pemerintahan daerah bisa menggunakan atau dunia pendidikan seperti kita atau pribadi. Nah, ini institusi JIS. Nah,
Itu sekilas penjelasan di awal tadi, apa itu JIS, kemudian subsistem itu apa aja, komponen JIS itu apa aja. Nah, silahkan kalian misalnya hari ini mungkin belum ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom chat ya. Misalnya saya masih bingung, saya mempelajari lagi. Silakan kalian pelajari lagi di Google Classroom ya. Itu filenya sudah lengkap di situ. Kalian pelajari dan jika ada pertanyaan silakan diajukan. Atau tinggal waktu 5 menit ini silakan apabila ada pertanyaan. Ada? Nggak ada, Pak. Bertanya, Rin. Ini mau mati ya Zoom-nya. Nanti kalau ada pertanyaan saya lanjutkan di Google Classroom ya. Ya, Pak. Gitu ya, nanti habis ini saya kasih link absennya. Jadi jangan kalian absennya mana, absen mana. Yang penting itu materinya tersalurkan. Kalau absen itu gampang. Nanti kamu mau minta absen full 100% juga bisa. Yang penting ilmu saya itu atau materi hari ini tersampaikan semua. Kalau kalian ingin absen ya saya kasih absen 16 kali pertemuan atau 17 kalian enggak apa-apa ya. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan nanti dilanjutkan di tempat lain ya. Dan di sini karena mau mati. Jadi mungkin hari ini terima kasih ya partisipasinya untuk hari ini karena lebih banyak daripada kemarin. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih untuk presentasi atau untuk perkuliahan hari ini. Selamat pagi, jaga kesehatan. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Siapa? Ya, Pak. Oke, Pak. ya tutup ya. Semangat ya. Terima kasih. Pak. Lili. Ya, Pak.